Kabupaten Bandung terkenal memiliki beragam destinasi wisata bagi para penikmat perjalanan. Ibu kota Jawa Barat ini beriklim sejuk dengan topografi kawasan yang dikelilingi pegunungan, sehingga panorama alamnya begitu indah. Wayang golek merupakan salah satu seni budaya masyarakat suku Sunda yang sampai saat ini dapat tetap bertahan di tengah kehidupan modern. Bahkan, kesenian wayang golek sudah menjadi ciri khas seni budaya masyarakat suku Sunda sejak berabad-abad lamanya. Khususnya Kabupaten Bandung memiliki destinasi wisata yang edukatif dan inspiratif, kreatif, dan bisa menyesuaikan zaman. Tidak terlepas dari logika, etika, dan estetika. Salah satunya adalah Padepokan Giriharja di Kelurahan Jelekong, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Peminat seni budaya wayang golek pun kini makin berkembang. Tidak hanya terbatas di kalangan orang tua saja, tetapi juga merambah kalangan anak muda. Hal itu berkat dari inovasi dan modifikasi dalam pembuatan seni ukir wayang golek yang dapat menarik minat kalangan masyarakat di luar suku Sunda hingga kalangan turis asing. Giriharja sendiri merupakan sebuah dusun yang kini berkembang menjadi sebuah kompleks seni Sunda di mana dalang wayang golek kondang Asep Sunandar Sunaria dan keluarganya tinggal. Justru anak paling tua Abah Sunaria bernama Suherman Sunaria tidak menjadi dalang, melainkan menggeluti industri kerajinan wayang golek yang diberinya nama Geraha Wayang Golek di Giriharja. Sejak tahun 1997, sudah mewariskan industri kerajinan wayang golek itu kepada anak menantunya bernama Barnas Sabunga. Barnas Sabunga adalah seorang guru SMA yang karena panggilan jiwa dan keluarganya kini memfokuskan diri dalam mengelola sekaligus melestarikan seni budaya tradisional Sunda, yaitu industri kerajinan wayang golek yang telah dirintis ayah mertuanya sejak puluhan tahun silam. Di bawah pimpinan Barnas, industri kerajinan wayang golek yang semula murni ditujukan untuk melestarikan seni budaya Sunda itu kini dikelola secara profesional, sehingga setahap demi setahap industri kerajinan tersebut bisa menghasilkan keuntungan. Sebagian dari keuntungan itu disisakan Barnas untuk membangun perpustakaan dan museum wayang golek Giriharja. Pembangunan gedung perpustakaan dan museum berlantai 2 itu kini sedang dalam tahap penyelesaian. Selain memproduksi kerajinan wayang golek, Geraha Wayang Golek di Giriharja juga memproduksi berbagai lukisan hasil karya istri Barnas, Ibu Panca Sariwarni MPD, yang sehari-hari berprofesi sebagai guru seni budaya SMA Negeri 1 Bale Endah, Bandung. Kini, berbagai produk wayang golek buatan Geraha Wayang Golek Big Giriharja dan lukisan karya istrinya telah dipasarkan ke berbagai daerah di tanah air seperti melalui outlet Sarinah,
berbagai outlet di bandara, sejumlah toko souvenir, dan barang seni di Semarang, Surabaya, Bali, dan Batam. Sedangkan kegiatan ekspor ke berbagai negara dilakukan melalui pihak ketiga seperti ke Amerika Serikat, sejumlah negara Eropa, Australia, dan Jepang. Kegiatan ekspor dilakukan secara rutin setiap 3 bulan sekali. Untuk lebih jelasnya, mari kita ngobrol langsung dengan Kang Barnas Sabunga dan Ibu Pancasariwarni MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dan juga pendengar RRI Net. Di obrolan budaya RRI Net untuk malam hari ini, kita akan membahas mengenai pemajuan ekonomi kreatif seni ukir wayang, meningkatkan eksistensi wayang golek. Seperti kita ketahui, di masa pandemi COVID-19 ini tentu menjadi sebuah tantangan besar, terutama untuk para pelaku UMKM di sektor bisnis, sektor pendidikan, dan lain sebagainya. Kesulitan-kesulitan ekonomi serta dampak tidak hanya ekonomi saja tapi juga dampak psikologis dan lain sebagainya. Nah, malam hari ini saya sudah kedatangan 2 narasumber yang luar biasa sekali. Kita akan berbicara mengenai bagaimana pemajuan ekonomi kreatif dan juga pelestarian wayang golek di masa pandemi COVID-19 begitu. Dan tentu saja kita akan ngobrol hingga 1 jam ke depan atau tepatnya hingga 60 menit ke depan. Nah, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kami. Yang pertama yaitu Dr. Barnas Sabunga MMPD. Beliau adalah Ketua Geraha Wayang Golek Big Giri Harja. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sebutnya Pak Barnas atau? Boleh, Pak Barnas saja. Pak Barnas saja, baik. Kemudian narasumber yang kedua kami yaitu Ibu Pancasariwarni MPD. Beliau adalah Guru Seni Budaya SMA Negeri 1 Bale Endah. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Saya panggilnya Ibu Panca saja. Ibu saja. Panca, luar biasa ya. Namanya unik dan luar biasa. Baik, yang pertama tentu berbicara mengenai pelaku usaha, pelaku bisnis, tidak hanya pelaku bisnis di bidang sektoral ataupun jasa, produk dan lain sebagainya, tapi salah satu yang memang berdampak adalah seni ukir. Salah satunya adalah seni ukir wayang begitu. Nah, ini tepat sekali saya akan ngobrol dan berbicara dengan Bapak Dr. Barnas Sabunga ya mengenai eksistensi perwayangan terutama di Jawa Barat. Sejak kapan Pak Barnas ini membuka usaha galeri Geraha Wayang Golek Giri Harja di Jelekong? Sebelum nanti kita berbicara lebih lanjut lagi begitu Pak Barnas. Terima kasih Kang Abot ya. Seingat saya, kami mendirikan usaha kecil waktu itu pada tahun 1994. 94. Ya, sekitar bulan Ramadan pada saat itu. Ya. Jadi kesepakatan kami pada saat itu kami secara resmi mengawali membuat wayang golek secara lebih besar, melanjutkan atau berdasarkan inspirasi yang kami lihat sehari-hari dari kegiatan orang tua begitu ya. Jadi melanjutkan dari orang tua yang merupakan pengrajin wayang golek ya, kemudian kami memanfaatkannya untuk mengembangkan lebih luas lagi begitu saat itu gitu ya. Baik, artinya Pak Barnas ini mempunyai galeri begitu di sana ya? Untuk sampai saat ini ya masih berjalan, ya, karena kami berdasarkan pengamatan dan penglihatan kami begitu bahwa dari awal kami memanfaatkan nama besar Giri Harja yang pada saat itu sudah sangat terkenal di bidang seni pertunjukannya ya, begitu pertunjukan wayang golek dalam hal ini, kemudian wayang golek gitu menggunakan wayang begitu ya. Nah, sementara pada saat itu ayah kami
bukan bekerja ya, menyisihkan waktu di sela-sela kedinasannya untuk membuat wayang golek. Nah, saya lihat pada saat itu ada beberapa pembeli yang memanfaatkan hasil pekerjaan orang tua yang boleh dikatakan pada saat itu untuk bahan cenderamata kepada orang lain. Awalnya seperti itu. Baik. Begitu ya. Kami berdialog dengan orang tua dan keluarga bahwa kita coba sekarang atau mulai saat ini tidak hanya menunggu pembeli saja. Gitu tapi menjemput begitu ya. Akhirnya ya kami coba bagaimana si wayang produk-produk tidak hanya orang tua begitu ya untuk dipasarkan ke tempat lain begitu ya. Ya pada saat itu ya kami memikirkan menjadi pemasok sementara dulu. Tahun gitu, 94 gitu ya. 94 berjalan beberapa waktu, kemudian terjeda kami saya studi dulu di Jepang beberapa waktu, dilanjutkan lagi tahun 96. Pada saat itu yang menerima wayang kami adalah Sarinah di Jakarta di Jalan Tamrin begitu untuk mengisi di Galeri Nusantara saat itu ya. Jadi ada pusat kerajinan Indonesia di situ begitu ya. Jadi pada saat itu awal kami pembeli pertama yang rada banyak adalah pihak Sarinah saat itu begitu. Luar biasa, itu tahun 94. Tahun gitu 94. Jadi kurang lebih tahun 2020 ini udah berapa tahun nih Pak? Ya sudah sampai tahun 2019 kalau sekarang. 2019. Ya, baik. karena kemarin sesuai dengan perkembangan zaman dan kejadian-kejadian yang tidak dikehendaki, Sarinah untuk sementara berdasarkan instruksi dari Bapak Menteri BUMN sekarang mau merenovasi dulu bangunannya gitu ya, sehingga segala kegiatan usaha untuk sementara diberhentikan dulu begitu. Baik, saya ke Ibu Panca Sariwarni terlebih dahulu Bu. Ini sebagai guru seni budaya, tentu seni ukir, seni wayang ini yang terutama di Jawa Barat ya, ini hal yang membanggakan sekali. Nah, berbicara mengenai seni ukir, ini menurut kaidah dalam pendidikan seni begitu, ini termasuk jenis apa nih Bu? Ya, baiklah ya, saya akan sedikit menjelaskan bahwa seni wayang golek itu termasuk ke dalam jenis karya seni 3 dimensi. 3 dimensi, baik. Jenis seninya seni kriya atau seni kerajinan. Iya, karena dibuat dengan ukiran tangan. Jadi dengan masih manual, dengan tangan. Nah, itu termasuk kepada seni kriya atau seni kerajinan. Nah, wayang golek karena bentuknya bisa dilihat dari berbagai arah ya, itu termasuk ke dalam 3 dimensi. 3 dimensi. Beda dengan wayang kulit yang dari Jawa. Jawa ya. Khususnya wayang golek itu termasuk ke dalam jenis 3 dimensi. Dan ukiran-ukirannya termasuk ke hiasan yang dekoratif. Dekoratif. Ya. Jadi di Jawa Barat ya, khususnya wayang golek itu ukiran-ukirannya itu mempunyai ciri khas tersendiri. Contohnya di Jawa Barat itu ada yang terkenal dengan luk pakunya gitu ya. Kemudian mengandung filosofi atau makna-makna tertentu khususnya yang digunakan wayang oleh para dalang. Itu berbeda dengan, ada sedikit perbedaan dengan gaya-gaya wayang yang sudah dimodifikasi. Iya, sudah sudah dirubah. Ya. Seperti apa nih bentuk perubahannya? Apakah perubahannya itu dari yang pakem misalnya, yang matanya tadinya seperti apa Pak? Yang tertutup gitu ya, sekarang jadi terbuka, kemudian hiasan-hiasannya lebih ditambahkan dengan warna-warna yang disesuaikan dengan dekorasi rumah atau warna-warna yang ada di ruang tamu atau di ruangan yang lainnya. Baik, saya ke Pak Barnas kembali. Pak, ini tadi Bu Panca mengatakan ada beberapa dimodifikasi tentang wayang. Apakah diperbolehkan begitu kita memodifikasi, terutama Pak Barnas sendiri sebagai pelaku atau juga pengrajin wayang Pak? Karena
mohon maaf, mungkin masyarakat juga tahu bahwa wayang ini kan pertunjukannya sakral begitu ya. Bahkan ada katanya sebelum apalagi menjadi dalang itu ada syarat-syarat khusus gitu selain memang dia harus pintar berbicara dan lain sebagainya begitu Pak. Begini Kang Abad ya, kami memandang wayang itu dari dua sisi. Ada wayang sebagai seni begitu ya, dan kami mungkin lebih banyak memandangnya seni sebagai ekonomi. Seni sebagai ekonomi. Jadi kami selalu berusaha berpikir kemudian mengekspresikan wayang itu bagaimana sehingga bisa memenuhi permintaan yang minta maaf, permintaannya apakah ini permintaan diri sendiri kepada pengukir atau permintaan pihak lain berdasarkan pengamatan kami sebagai pembuat begitu ya. Artinya begini, wayang untuk atau kalau kami hanya membuat wayang untuk dipergunakan sebagai wayang bahan atau media pertunjukan, mungkin kami akan sangat terbatas konsumen yang memerlukan kami begitu. Ya mungkin terikat kepada para dalang saja begitu ya. Tetapi kami selalu berpikir bagaimana membuat wayang dari ukuran-ukuran terkecil. Ya katakanlah gantungan kunci, ballpoint atau wayang-wayang maskot begitu ya. Yang selain yang tetap disebut wayang tetapi memiliki nilai ekonomi yang jangkauannya atau berdasarkan jangkauan pembeli yang seperti apa sajalah begitu ya. Sehingga ada alternatif bagi mereka yang ingin memiliki wayang tetapi mungkin kalau wayang seperti yang dipergunakan oleh para dalang terkenal agak berat misalnya ya membelilah dengan ukuran-ukuran yang lain atau dengan bentuk-bentuk yang lain begitu. Dialah kan Ibu mungkin bisa menambahkan dalam hal ini begitu. Ya, gitu. Tapi tidak apa ya namanya makna dari wayang itu sendiri tidak merubah begitu ya? Kalau berdasarkan tokoh-tokoh yang kami buat, karena kami membuat juga sinopsis dari tokoh tersebut, diceritakanlah kalau kami membuat misalnya wayang Bima, beri sinopsisnya, ukuran seperti ini, ukuran kecil, ukuran tetap saja namanya itu begitu ya. Masalah nanti ada hal-hal tadi secara filosofi yang sedikit tertunda karena tempat untuk membuatnya kurang gitu ya. Katakanlah Bima perlu ada ularnya atau perlu ada apanya. Mungkin ada hal-hal yang tertunda di situ. Ya tetapi dengan filosofi atau dengan pemberian nama mungkin tidak tertukar juga. Salah tidaknya kami saya pikir tidak terlalu menyimpang karena tadi dua sisi kami yang berbeda begitu, yang pandangan kami seperti itu. Hal itu yang dilakukan oleh Pak Barnas, Bu Panca, itu juga tentu saja bagaimana bertahan eksistensi para pelaku bisnis terutama seni ukir ini begitu dalam melakukan komitmen mereka begitu. Bu. Sebetulnya kalau nama tidak berubah, tetapi mungkin dari bentuk. Bentuk misalnya Bima. Atau Arjuna atau Sumbadra atau yang lainnya Gatot Kaca. Yang untuk pentas itu wayang golek seutuhnya, tapi kalau dikreasikan kita jadi wayang ballpoint, gantungan kunci, tapi tokohnya itu tetap itu namanya. Ini gantungan kunci tokoh Gatot Kaca misalnya, gantungan kunci tokoh Arjuna, hanya dibuat bentuknya jadi miniatur, jadi kecil, ya itu. Dan tentu saja dari berbagai ukuran, makanya dari bentuk, dari yang kecil, sedang sampai besar, sampai bahkan ada yang minta dibuatkan sampai 2 meter, gitu. Itu saja mungkin. Baik. Pak Barnas dan juga Bu Panca, tentu saja nanti di sesi berikutnya kita akan berbicara mengenai bagaimana mempertahankan eksistensi wayang apalagi di pandemi COVID-19 ini begitu kan. Salah satunya adalah mungkin ketika Pak Barnas dulu hanya membuat patung yang memang berukuran cukup besar, sekarang mungkin berukuran kecil gitu kan. Bagaimana karena tingkat daya pembelian konsumen ini juga sekarang udah mulai menurun begitu ya. Jadi mengikuti pangsa pasar begitu. Baik, hadirin dan juga pendengar serta pemirsa RRI.net ya, obrolan budaya kali ini mengenai pemajuan ekonomi kreatif seni ukir wayang meningkatkan eksistensi wayang golek. Nah, obrolan kita jauh lebih seru lagi, tentu saja kita akan membahas mengenai bagaimana eksistensi wayang ini terutama di pandemi COVID-19 karena para pelaku
UMKM, terutama para pelaku seni ukir ini menjadi salah satu sektor yang terdampak begitu ya, salah satunya ya. Seperti apa? Terus bagaimana pandangan di dunia pendidikan? Nanti kita akan bahas, tentu saja masih di obrolan budaya RRI Net, dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Majuan Pak, sebentar. Ya baik, terima kasih pemirsa dan juga pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, masih bersama saya Abot Agus Gunawan di program obrolan budaya RRI Net langsung dari Lokantara Budaya RRI Bandung. Kali ini kita membahas mengenai pemajuan ekonomi kreatif seni ukir wayang, meningkatkan eksistensi wayang golek. Bersama kedua narasumber kami ada Bapak Dr. Barnas Sabunga, MMPD, beliau adalah Ketua Geraha Wayang Golek Big Giri Harja. Kemudian juga narasumber yang kedua ada Ibu Panca Sariwarni, MPD. Beliau adalah Guru Seni Budaya SMA Negeri 1 Bale Endah. Baik, saya ke Pak Barnas terlebih dahulu. Pak, ini sejauh mana inovasi-inovasi ataupun juga strategi-strategi yang dilakukan terutama di Geraha Wayang Golek Big Giri Harja ini untuk menjawab sebuah tantangan terutama kebutuhan para konsumen yang memang suka dengan perwayangan begitu, terutama di pandemi COVID-19 ini, Pak. Begini Kang Abot ya. Kami selalu berupaya memberdayakan kemampuan-kemampuan pengrajin kami ya untuk bisa mengikuti permintaan-permintaan yang sekiranya menurut kami jalan di pasaran. Artinya di toko yang beberapa waktu lalu kami melakukan kerjasama ya. Sehingga kami membuat wayang itu terdiri dari berbagai macam jenis karakter, tidak hanya yang disukai masyarakat kita Sunda saja umumnya atau apa ya, tetapi kami lengkapi dengan selengkap-lengkapnya. Karena berpatokan kepada sejarah Ramayana Mahabharat itu kayaknya sudah mendunia ya. Jadi si seni wayang ini sudah menjadi milik internasional gitu lah ya. Nah, selain tadi membuat berbagai macam karakter wayang, juga kami membuat berbagai ukuran wayang. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Ditambah dengan kreatif-kreatif yang lainnya. Misal wayang dibuat dalam bentuk sudah dimasukkan ke figura misalnya sudah di dalam wayang frame, sudah di dalam wayang tabung atau wayang-wayang yang lainnya. Kemudian ada upaya misalnya kami juga menyiapkan yang berpasangan misalnya apa Arjuna dengan Sumbadra atau Rama dengan Sinta gitu atau misalnya Yudhistira dengan Drupadi sehingga orang mencari itu atau ini taktik kami ya, sehingga orang yang tadinya beli satu menjadi dua dengan pasangannya begitulah ya, atau yang itu berbagai macam upaya kami. Kemudian juga ada pewarnaan yang kami lakukan sedikit berbeda. Misal kami membuat wayang kalau dulu misalnya dengan brom, kami misalnya membuatnya dengan silver atau juga dengan warna kulit yang menurut kami maaf juga karena pembeli wayang kebanyakan dari luar atau maksudnya artinya di luar itu di mana tuh? Di luar itu begini Pak Bagus. Kami memperhatikan bahwa konsumen wayang golek itu kalau tidak turis asing yang mau pulang, orang Indonesia yang mau berangkat keluar. Baik. Ya sehingga kami buat misalnya wayang itu sesuai warna kulit. Oh mereka katakanlah kebule-bulean begitu lah ya, seperti kulit mereka. Demikian juga dengan pakaian. Kami misalnya apakah karena pakaian biasanya disesuaikan dengan kesukaan warna. Yang coklat misalnya suka coklat, kami atau suka biru atau suka merah atau pink atau krem gitu ya. Yang selain suka itu disesuaikan juga dengan keadaan rumahnya mungkin karena wayang yang kami buat kebanyakan untuk ornamen-ornamen di rumah begitu, termasuk
ukuran. Baik. Tadi istri saya mengatakan bahwa kami pernah membuat wayang tingginya lebih dari ukuran tinggi badan kami begitu aja ya gitu aja. Ya. Karena permintaan untuk kebutuhan, misal untuk welcoming di suatu restoran atau di suatu hotel gitu aja disediakan wayang yang ukuran besar begitu dan sebagainya. Baik. Begitu, ya. Di masa pandemi COVID-19 ini untuk penjualan atau juga perekonomian di seni ukir ini seperti apa nih? Menurun atau sama atau bahkan mudah-mudahan meningkat begitu ya? Dampak yang sangat terasa, di COVID-19 begitu. Dengan tidak bermaksud mengeluh ya. Aduh sulit diceritakan ya. Pertama saya Sarinah mem-PHK 2 orang pegawai katakanlah gitu ya karena tutup begitu ya. Pengrajin-pengrajin terutama tetangga dekat ya seperti ibu-ibu penyulam. Baik. Akang-akang tempat membuat atau yang memiliki keahlian-keahlian lain lah ya dengan berat hati pekerjaannya mungkin hanya 1/4 dari biasanya ya karena kami tidak mampu lagi membayar hasil pekerjaan mereka karena kami tidak memiliki hasil penjualan begitulah ya. Dengan tidak mengeluh gitu, akhirnya kami sedikit-sedikit sekarang sudah mulai bangkit dengan menjual alternatif lain berupa pakaian, kaos gitu ya. Yang kaos itu gambarnya gambar karakter wayang gitu ya, yang harganya mungkin masih dalam jangkauan seperti ada karakter Cepot, Semar, Panakawan, Arjuna, misalnya Bima, Bilih. Kang Abot mau ngeborong juga, kami siap begitulah ya itu ya. Jadi jadi kami alihkan sekarang wayang golek itu ke dalam bentuk pakaian. Gitu. Baik. Begitu ya. Baik, saya ke Ibu Panca berbicara mengenai kelestarian terutama juga di masa pandemi COVID-19 ini. Di dalam dunia pendidikan sendiri bagaimana bisa melestarikan itu, Bu? Apakah masih ada begitu para mahasiswa yang masih meneliti tentang pewayangan dan lain sebagainya, Bu? Ya. Baiklah, sebagai pendidik ya di sekolah, jadi untuk melestarikan tentang budaya wayang golek, kebetulan di dalam pembelajaran ada yang namanya apresiasi. Apresiasi, ya. Baik. Jadi kita arahkan anak-anak itu untuk mengapresiasi. Kebetulan SMA Negeri 1 Bale Endah dekat lokasinya dengan Kampung Seni Jelekong, maka kami membawa anak-anak dalam pembelajaran di luar. Jadi pembelajaran itu tidak hanya di kelas saja. Jadi kita membawa anak-anak untuk mengapresiasi langsung ke lokasi. Mengunjungi langsung begitu ya. Langsung. Kemudian banyak juga mahasiswa yang tugas-tugas dari dosennya itu untuk bagaimana mengembangkan kreativitas di Kampung Seni Jelekong, khususnya wayang golek. Dan kemudian kebetulan desa Jelekong atau kelurahan Jelekong itu tidak hanya terkenal dengan wayang goleknya, tetapi juga dengan lukisan. Ya, karya 2 dimensi lukisan Jelekong itu sudah terkenal tidak hanya di dalam negeri, tetapi sudah ke mancanegara, ya ke luar negeri. Jadi kami kalau anak-anak ada tugas itu beruntung sekali ya SMA Negeri 1 Bale Endah itu dekat lokasinya. Karena tidak dekat pun dari luar negeri pun banyak yang mencari atau menjadikan Kampung Seni Jelekong ini untuk pembelajaran. Jadi ada yang membuat mulai skripsi, tesis maupun disertasi. Ya artinya kan kalau misalkan para siswa ataupun juga mahasiswa yang masih meneliti kemudian juga masih tertarik karena untuk melestarikan seni budaya atau seni ukir wayang ini tentu juga akan berdampak terhadap pembelian begitu ya karena contoh nih saya nih Pak, saya kalau beli pasti karena saya suka, kemudian juga karena saya ingin melestarikan budaya begitu. Nah dengan metode yang tadi Ibu Panca lakukan itu juga tentu saja akan berdampak berpengaruh terhadap faktor keberlangsungan si wayang itu sendiri begitu Bu ya? Iya,
Betul. Jadi kita harus mengenalkan. Betul. Tak kenal maka tak sayang. Gitu. Jadi kita sebagai pendidik, khususnya saya sebagai orang Sunda dan bergerak dalam bidang ekonomi kreatif wayang golek, di sini saya menekankan pada anak-anak untuk mencintai budaya. Bagaimana mereka cinta kalau tidak dikenalkan. Oleh karena itu setiap tayangan atau apapun pembelajaran itu kita sesuaikan dengan supaya anak-anak itu cinta akan budaya Sunda ini, yaitu salah satunya wayang golek ini. Baik, kalau ke Pak Bandar sendiri juga masih banyak Pak mahasiswa yang datang untuk penelitian begitu ya? Mungkin lebih banyak. Lebih banyak. Lebih banyak. Cuma bedanya kalau Ibu berdasarkan klasikal gitu ya, artinya ya masih lebih banyak begitu ya dengan partai besar. Kalau saya mungkin hanya bukan melayani ya, berdasarkan orang yang datang yang betul-betul memerlukan penelitian ya, kalau dia penelitian aja, penelitian untuk menyelesaikan tugas. Apa tadi ya Pak, di strata 1 atau 2 atau 3 begitu ya. Contoh kemarin ada salah seorang mahasiswa dari ITENAS untuk melakukan penelitian ya, sekedar ingin menyelesaikan tugas akhirnya ya. Dan ini tadi istri saya menceritakan tidak hanya mahasiswa-mahasiswa yang datang dari khususnya Tatar Pasundan ataupun nasional atau regional atau nasional, bahkan ada dari luar juga begitu ya, yang sengaja melakukan penelitian. Dan saya tidak paham juga mengapa sampai jauh-jauh gitu datang ke Giri Harja begitu ya. Tetapi berkat maaf saya menyebutkan almarhum Abah Asep Sunandar Sunaria ya, yang beliau memberikan motivasi yang luar biasa bagi kami untuk melanjutkan studi. Supaya bisa menghadapi tamu-tamu yang memerlukan bimbingan, tidak hanya sekedar menulis mungkin ya, atau tidak hanya sekedar itu. Jadi kami pun bukan pengakuan ya, merasa ada eksistensi kami berarti tidak hanya melulu di bidang ekonomi saja ya, tetapi juga kami di bidang pendidikan pun melakukan sedikit mempermudah bagi mereka yang memerlukan bantuan kami, baik kami yang atau yang datang pada kami atau kami yang diundang ke tempat tersebut begitu. Misal mengadakan workshop di UPI misalnya, atau di perguruan tinggi atau di Telkom dan sebagainya ya, kami juga datang juga melayani seperti itu. Untuk Geraha Wayang Golek di Giri Harja sendiri, prestasi atau raih yang sudah dicapai begitu, terutama juga bagaimana menembus pasar nasional internasional begitu. Ya alhamdulillah ini juga tidak terlepas dari bantuan pemerintah ya. Kami pernah diberikan kesempatan untuk melaksanakan eksibisi di berbagai macam negara ya, pameran seperti itulah. Seperti saya pernah diberi kesempatan di Belanda, di Belgia, di Prancis, di Jerman, Cina, Jepang, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan yang paling berkesan bagi saya sendiri, saya waktu melakukan suatu kegiatan di India, di Ayodhya, itu yang boleh dikatakan pada saat itu hasil dari penjualan wayang awalnya. Jadi ada seorang mahasiswa dari ISBI membeli wayang, kemudian diberikan ke pihak kedutaan besar di Indonesia di India, diberikan hadiah wayang tersebut ke Gubernur India Tengah. Mungkin ini rezeki saya gitulah ya. Dan mungkin kita akhirnya beliau katanya sih berkata gitu ya, oh ini wayang alus-alus ting gitu lah ya. Akhirnya beliau, saya ingin bertemu dengan pembuatnya gitu ya, dengan pengrajinnya. Akhirnya kami diundang ke India sambil ngewayang, dan ngewayang itu maaf saya ngewayang di Ayodhya di Museum Ramajanat Bumi yang konon katanya untuk orang sana disitulah lahirnya Prabu Rama. Jadi saya pernah ngewayang di
sumber wayang. Luar gitu biasa. Itu kebanggaan India ya. begitu ya, betul. India. Begitu ya. Baik, Pak Barnas dan juga Bu Panja, kita akan rehat sejenak kembali dan tentu saja kita akan masuk ke sesi ketiga. Bagaimana dampak positif ataupun juga bagaimana perkembangan terutama di seni wayang dalam pertumbuhan perekonomian kreatif setelah yang satu ini. Pemirsa dan juga pendengar masih di obrolan budaya RRI Net langsung dari Auditorium RRI Bandung. Kita akan jeda sejenak setelah yang satu ini. Dumugi ati salira tos angkat di tetep asik nyeredet mudunkeun lenyap kecipta ilmu salira mun kuring panutanana leupna kedaling rasa akan ku salami salira ngalangkeun dina lamunan teu acan dumugi ati salira tos angkat di wengi tadi kabandang rasa simpati tumerus kabantun ngimpi. Ya, pemirsa dan juga pendengar obrolan budaya RRI Net,
Kita kembali lagi tentu saja berbicara mengenai eksistensi dan juga bagaimana pemajuan ekonomi kreatif seni ukir wayang ya di masa pandemi COVID-19. Masih bersama narasumber kami ada Bapak Dr. Barna Sabunga MMPD, beliau adalah Ketua Geraha Wayang Golek BIK Giriharja, dan juga ada Ibu Panca Sariwarni MPD, beliau adalah guru seni budaya dari SMA Negeri 1 Bale Endah begitu. Baik, saya ke Pak Barnas terlebih dahulu. Pak, keberadaan galeri wayang yang Bapak kelola begitu di Jelekong sendiri, apalagi Jelekong ini kan sudah mempunyai nama sebagai kampung betul. Wayang. Betul. Keberadaan galeri wayang BIK Giriharja ini seperti apa di masyarakat, terutama juga dalam membantu perekonomian di sana, Pak, begitu? Alhamdulillah Pak Agus, ini walaupun pendapat sendiri begitu kami mendirikan suatu waktu itu disebutnya UKM ya, tapi nggak mau usaha kecil melulu ya, apalagi kecil mengecil ya, inginnya kecil membesar begitu aja. Kami ya maaf sekali ya, sama dengan memberikan lapangan pekerjaan kepada tetangga-tetangga, terutama kaum ibu ya yang sebelumnya hanya mengurus rumah tangga, mungkin dengan hadirnya kami, kami beri atau tawarkan pekerjaan misalnya membuat pakaian, membuat dus begitu, atau pula misalnya menjahit dan lain sebagainya. Kemudian juga kepada anak-anak, maaf waktu itu masih ada sih pemerhati yang mau dibina, misalnya anak-anak remaja yang tidak memiliki pekerjaan, kami memberikan pelatihan dengan pendampingan teman sebayanya. Nah, pastinya belajar sambil dibayar ya kalau dalam bahasa kami. Dari yang semudah-mudahnya, dari karakter wayang yang semudah-mudahnya. Kemudian juga saya sangat beruntung ya memiliki istri yang lebih paham dari pengekspresian gitu. Jadi istri saya yang lebih banyak di rumah dan memiliki keahlian itu lebih bisa mengarahkan. Artinya instruksi-instruksi yang diberikan istri saya diberikanlah kepada anak-anak yang terlibat begitu ya, karena beliau lebih paham untuk memproporsionalkan wayang lah begitulah ya. Nah, selain yang di Giriharja sendiri ya, kami juga melibatkan atau meraih pengrajin-pengrajin yang sudah sedikit mahir, tapi kami ingin buatkan dengan gaya kami. Misal ada yang dari Sumedang, dari Purwakarta, dari Batu Jajar, atau dari Bogor, dari Majalaya. Ada juga kami dari luar begitu. Baik yang barang belum jadi sampai barang yang sudah jadi dengan kualitas yang sesuai kami minta begitu. Jadi kami pada saat itu melibatkan lebih dari 34 orang pegawai gitu ya, termasuk yang di rumah sendiri dikaryakannya begitu ya. Ya sekarang itu mudah-mudahan kembali lagi ya. Amin. Seperti itu. Mudah-mudahan kembali lagi. Ya. Baik, saya ke Ibu Panca. Bu, ini dengan melibatkan masyarakat setempat, kemudian memberikan edukasi bagaimana cara membuat wayang dan lain sebagainya. Nah, ini tidak hanya dalam bentuk melestarikan saja, tapi juga menanamkan nilai luhur tentang wayang itu sendiri. Contoh misalkan ya, ketika ada seorang pengrajin yang sebenarnya dia tidak tahu tentang pewayangan, akhirnya harus membuat wayang, pasti minimal juga dia tahu wayang itu sendiri, oh seperti apa dan lain sebagainya. Nah, hal yang itu sudah dilakukan oleh Pak Barnas, ini bagaimana pendapat Ibu yang sudah dilakukan Pak Barnas mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pembuatan wayang, terutama dalam menembus perekonomian saat ini begitu? Ya. Baiklah, alhamdulillah kami sedikit demi sedikit membina bagaimana supaya mempunyai nilai jual yang bagus, cita rasa konsumen yang bagus. Nah, awalnya
para pengrajin misalnya, dulu itu mengukir wayang itu agak gepeng gitu ya. Gepeng? Agak gepeng. Nah kita arahkan bagaimana kalau lebih proporsional di mukanya misalnya supaya tidak kelihatan tidak seimbang gitu ya. Nah oleh kami dibetulkan sedikit-sedikit dan kebetulan para pengrajin mau itu intinya. Nah kemudian ibu-ibu dalam membuat pakaian atau aksesoris, anting-anting dan lain-lain yang tadinya asal saja, kita bagaimana supaya lebih rapi lagi karena kita tetap kualitas barang harus dijaga. Karena pembeli itu kebanyakan dari luar gitu. Dulu pernah kerjasama dengan OPI juga ya, mendatangkan turis ke situ, kemudian pertunjukan, kemudian bagaimana workshopnya. Nah masyarakat terlibat, tidak hanya pengrajin wayang, tapi juga nayaga-nayaga yang tadinya menganggur siangnya ada waktu tambahan untuk pertunjukan yang hanya setengah jam atau 1 jam. Itu. Ibu Panca, untuk masa seperti ini, tantangan yang paling besar terutama untuk para pelaku ukir ini, perwayangan untuk mempertahankan eksistensinya seperti apa? Tantangan yang paling besar menurut Ibu? Tantangan yang paling besar sekarang itu ya, terutama dalam musim pandemi COVID-19 ini sangat mengkhawatirkan sebetulnya ya. Tapi kita tetap harus optimis bahwa seni kriya wayang itu akan kedepannya akan maju lagi. Intinya seperti itu. Baik, tentu saja juga tentunya dengan dukungan marketing digital mungkin bisa ya, seperti halnya penjualan online Pak. Begitu, penjualan online, hanya dalam penjualan online kalau untuk kriya wayang yang diukir, kita sulit tukang ukirnya karena masih manual. Kecuali yang bisa dicetak. Kita juga mengembangkan tidak hanya dari bahan kayu, tapi juga dari resin. Itu. Tapi untuk resin itu semacam bahan dari zat kimia yang bisa dibentuk menjadi wayang. Itu. Nah, kemudian. Tapi bukan bahan kayu ya? Bukan kayu, ya karena kayu juga, ya semacam fiberglass itu. Jadi untuk generasi sekarang kan sulit ya tukang ukir itu, mencari tukang ukir itu sungguh sangat sulit. Nah kita bagaimana mengarahkan supaya bisa tetap eksis wayang golek ini, kemudian ekonominya juga bisa memberikan kepada masyarakat banyak. Oleh kami dicoba upaya-upaya lain. Gitu. Pak Barnas memungkinkan nggak ketika membuat wayang itu memakai mesin Pak, tidak pakai diukir begitu? Memungkinkan nggak? Atau justru keunikannya di sana Pak? Jadi ada beberapa wayang Pak Kang Abot yang kami rekayasakan karena tadi membina itu agak sulit ya. Akhirnya kami untuk barang-barang yang kecil melakukan rekayasa, perbanyakannya itu melalui pencetakan. Pencetakan. Itu. Karena misal untuk souvenir pernikahan, untuk souvenir yang lain yang biasanya kalau ratus kan sih berat bagi kami. Jadi sehingga kesulitannya kami misalnya hanya tinggal di pengecatan begitu ya. Jadi kalau pembuatan kami rekayasakan untuk itu gitu. Tapi itu khusus wayang-wayang yang ya kecil ya untuk bukan wayang-wayang yang ukuran yang besar gitu enggak ya? Besar apalagi untuk wayang pentas bukan lah. Baik, gitu ya, gitu. Baik Pak Barnas, singkat saja hambatan yang dihadapi saat ini, terutama untuk para pengrajin, singkat saja Pak. Hambatan terus terang kami kesulitan tenaga ahli untuk membina. Kemudian juga hambatan lain, kami memiliki keterbatasan untuk permodalan sehingga kami belum mampu lagi menampung ke hasil pekerjaan-pekerjaan mereka. Hambatan kami juga yang lainnya adalah perhatian dari, saya nggak boleh menyebut pemerintah ya gitu ya, tetapi itu yang kami rasakan. Sementara itu prinsip kami wayang akan tetap ada selama ada manusia, dan saya tergolong manusia gitu. Jadi dengan keyakinan kami wayang akan tetap ada, kami akan tetap eksis di bidang ini begitu Pak. Bu Panca, bukankah juga ada program kan dari pemerintah terutama untuk meningkatkan kesejahteraan UKM, seperti apa ini Bu? Ya.
Harapan tentu saja untuk pemerintah sendiri. Ya, harapannya mohon ada perhatian lebih khusus lagi kepada para pengrajin kecil yang dalam keadaan pandemi ini sangat kesulitan. Oleh karena itu tolong perhatikanlah. Lebih ke turun langsung melihat keadaan mereka yang betul-betul sekarang itu sedang agak kesulitan. Itu saja. Jadi harapannya lebih diperhatikan lagi, lebih terjun langsung melihat keadaan yang sebenarnya. Baik, tidak hanya untuk pemerintah tapi juga untuk para pelaku mungkin atau juga untuk para siswa, bagaimana harapan untuk supaya juga eksistensi perwayangan ini tetap begitu di masa seperti ini. Ya, baiklah, sekarang sudah banyak dalam gadget anak-anak maupun mahasiswa, coba cari itu jangan hanya game online saja atau main game aja. Betul, tolong perhatikan juga budaya-budaya, karena itu keanekaragaman budaya di Indonesia itu adalah sumber daya yang begitu memukau untuk dunia. Jadi mereka harus tetap menjaga kelestarian budaya ini. Jadi saya tambahkan karena Pak Agus saya memiliki keyakinan bahwa seni tradisi itu memiliki value yang sangat berharga ya. Jadi ya mari kita jaga bersama, lestarikan bersama, pertahankan bersama, dan salah satunya adalah ya mari kita gemari lah, mari kita pertahankan, mari kita bangkitkan kembali bagi yang sudah tertidur. Bagaimana seni tradisi ini untuk tetap ada khususnya di tanah Pasundan, umumnya ya di tanah Indonesia gitu. Terima kasih Pak Agus. Baik, dan untuk galeri yang diasuh oleh Pak Barnas sendiri ini kedepannya gimana nih Pak? Terutama juga dalam eksistensi perwayangan. Singkat saja Pak, harapan kedepannya silakan. Kang Abot, jangankan berpikir untuk kedepannya sekarang, untuk sekarang juga agak sulit ya gitu ya. Tetapi betul-betul kami sekarang betul-betul kami sangat memerlukan sentuhan dari berbagai pihak yang mencintai seni wayang golek dalam bentuk apa saja mungkin kami harapkan ya. Apakah bantuan permodalan, bantuan pemasaran terutama dan lain sebagainya. Mari kita bersamalah keadaan-keadaan. Jangan lihat sayanya atau kaminya, tapi lihat siapa yang ada di pinggir, di belakang, di depan kami. Begitu. Terima kasih Pak. Baik, dan yang terpenting adalah marilah kita bersama-sama untuk memajukan ekonomi kreatif dengan cara membeli barang-barang lokal. Betul ya. Memerlukan wayang golek. Silakan datang ke galeri wayang golek BIG. Salah satunya gitu kan dengan membeli wayang golek untuk memajukan perekonomian terutama para pelaku UMKM begitu ya Pak ya. Betul sekali. Baik, terima kasih Pak Barnas, luar biasa waktunya dan juga Ibu Panca dan pendengar serta pemirsa RRI Net. Demikian obrolan budaya RRI Net pada malam hari ini mengenai pemajuan ekonomi kreatif seni ukir wayang, meningkatkan eksistensi wayang golek bersama kedua narasumber kami yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Barnas Sabunga, MMPD, beliau adalah Ketua Geraha Wayang Golek Big Giri Harja. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sukses selalu Pak, mudah-mudahan kedepannya Giri Harja terutama untuk Geraha Wayang ini galeri bisa lebih maju lagi. Terima kasih. Amin. Kemudian terima kasih Ibu Panca Sariwani, MPD, beliau adalah guru seni budaya dari SMA Negeri 1 Balenda. Terima kasih atas pencerahannya dan mudah-mudahan para pemuda-pemudi ini lebih mencintai kebudayaan, terutama kebudayaan Jawa Barat, itu salah satunya wayang begitu ya, dengan cara membeli produk lokal, membeli wayang. Pernak-pernik wayang juga untuk merchandise dan lain sebagainya ya. Baik, saya Abot Agus Gunawan mewakili kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih dan kami undur diri di program obrolan budaya RRI Net. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain tiba
baik engkang tebenang dipapalerkeun tebenang dibebenjokeun lain tiba heula atukeun urang teh patepang ieu hati abdi atukeun emut baik ka engkang tebenang dipapalerkeun tebenang dibebenjokeun dipapareung sukan jaga indah mun laksana wangi asih nu duaan emut bagja dina kanan dipapareung sukan jaga indah mun laksana wangi asih nu duaan imut bagja dina kanan duh engkang emut baik ka engkang aduh engkang abdi kabiruyungan lain tiba heula atukeun urang teh patepang ieu hati abdi atukeun emut baik ka engkang tebenang dipapalerkeun tebenang dibebenjokeun lain tiba heula atukeun urang teh patepang ieu hati abdi atukeun emut baik ka engkang tebenang dipapalerkeun tebenang dibebenjokeun dipapareung sukan jaga indah mun laksana wangi asih nu duaan